Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Di video kali ini gue akan bahas sebuah project baru, di mana project baru ini baru meluncurkan tokennya itu kemarin ya, tanggal 1 Juli 2021. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, gue pengen ngomong dulu kalau ini NFA ya, not financial advice gitu loh, bukan ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi. Jadi di sini gue akan hanya menjelaskan sebuah project yang baru gue temukan yang gue rasa cukup menarik dari segi teknologinya ya. Di sini adalah swaps ya. Jadi swaps ini dari segi teknologi dia lebih baik kalau menurut gue ya, lebih baik daripada koin-koin micin yang hanya berfokus pada charity maupun fee transaction, shareholding ya, kayak gitu. Nah, swaps ini itu kalau kalian baca di sini tagline-nya adalah the zero slippage decentralized exchange. Ya, maksudnya apa? Jadi gini, kalau kalian menggunakan PancakeSwap, kalian pengguna Uniswap, OneInch dan lain-lainnya, ketika kalian ingin melakukan pembelian suatu token baru atau menjual suatu token baru atau token lainnya yang lama, itu kalian ada namanya slippage ya. Jadi kalian harus melakukan setting slippage. Slippage itu apa? Jadi kita bisa cek di sini salah satunya adalah PancakeSwap ya. Jadi kalau decentralized exchange di PancakeSwap kalau kita lihat di sini itu ada namanya slippage tolerance ya. Di sini di settingnya kalian bisa melakukan setting atau mengubah dari slippage tolerance tersebut ya. Oke. Nah, slippage tolerance ini apa sih? Nah, slippage tolerance ini adalah sebuah transaksi yang kita lakukan. Dia akan mengubah berdasarkan perubahan harga yang terjadi gitu loh. Contoh, kalian ingin membeli sebuah koin micin, contohnya kita ambil SafeMoon ya. Kita ambil contoh SafeMoon. Nah, ketika kalian ingin membeli SafeMoon, token SafeMoon, itu slippage tolerance-nya harus kalian setting di angka 11 sampai 15% antara itu ya, maupun kalian menjual. Nah, ketika kalian ingin menjual itu wajib kalian slippage tolerance-nya di atas 15% kayak gitu supaya kalian bisa menjual tokennya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ada namanya perbedaan harga yang secara signifikan ya dari market dari kita, dari wallet kita dengan di exchange-nya atau di marketnya kayak gitu. Nah, lalu apa sih yang merugikan dari slippage tolerance ini? Yang merugikan adalah ketika kita melakukan transaksi tersebut, ya, maka hasil yang kita dapatkan itu nggak akan 100% terpenuhi. Contoh, misalnya kalian pengen jual sebuah token, ya, kalian punya sebuah token, misalnya token X, kalian pengen jual, namun slippage tolerance-nya itu 15% gitu loh. Nah, kalian hanya akan mendapatkan hasil dari satu token itu palingnya dikurangi 15% aja, kayak gitu ya. Kasarnya sih kalian ya sekitar 85% lah dari hasil dari satu token itu. Jadi kan kalian nggak mendapatkan secara keseluruhan atau 100%-nya kayak gitu. Otomatis sih tentu saja ini merugikan kalian. Nggak hanya menjual, ketika kalian membeli, contoh kalian membeli sebuah token, kalian pengen beli token X harga $100 ya. Dengan $100 estimasinya harusnya kalian bisa dapat itu 1000 token misalnya ya. Namun ketika kalian wajib melakukan setting slippage, contoh kita ambil 10% aja, otomatis kalian dari 1000 token ya kalian bakal dikurangi sekitar 10% gitu loh. Kasarnya aja ya, ini perhitungan kasarnya. Jadi kalian paling dapat itu sekitar 900-an gitu kan, nggak akan dapat full 100.000 token. Nah, ini yang menyebabkan kerugian di slippage tolerance kayak gitu. Nah, makanya slippage store ini merupakan sebuah masalah yang ada hampir di seluruh decentralized exchange. Maka dari itu, Swaps ini ingin menyelesaikan masalah slippage tolerance tersebut. Oke, jadi nantinya decentralized exchange dia itu zero slippage, jadi dia nggak perlu ada slippage lagi kayak gitu. Dan kalian bisa mendapatkan token kalian ya paling nggak perlu sampai kehilangan sebanyak kayak di PancakeSwap maupun di OneInch atau di Uniswap. Oke ya. Nah, swap sini itu udah masuk di coin market cap ya. Jadi kita lihat di coin market cap dia. Dia ini saat ini di ranking 2579 ya dalam bentuk token. Dia dibangun di Binance Smart Chain ya, kontraknya di BSC. Lalu harganya saat ini per satu tokennya ada di angka 0,04 dolar. Oke ya, jadi kelihatannya agak cukup mahal kalau kalian bandingkan dengan koin micin lainnya. Cuma di sini yang kita lihat adalah teknologinya. Nah, maksimal supply-nya di angka 1 miliar. Ini maksimal supply yang dilaporkan oleh pihak Swaps ya. Jadi maksimal supply 1 miliar. Lalu yang sudah beredar sirkulasi supply-nya di angka 27 juta Swaps token. Cuma ini belum diupdate ya. Jadi kalian bisa baca sendiri. Di sini itu self report data.
Jadi ini report data yang sudah di-report oleh pihak Swaps, cuma mungkin reportnya ini udah lama ya dan belum diupdate yang terbaru. Nanti kita lihat kira-kira sirkulasi yang beredar sekarang berapa sih ya. Lalu untuk chartnya masih baru banget ya, baru 2 hari. Ini hari kedua, tanggal ini tanggal 2. Jadi kita nggak bisa analisa teknikal seperti apa ya. Kita lihat di websitenya aja ya, langsung balik ke websitenya. Nah, kan bisa lihat di sini ya di about-nya. Dia ini say goodbye to slippage. Jadi dia ini bener-bener nggak ada slippage gitu nantinya untuk decentralized exchange dia. Kita bisa swap peer-to-peer principal to decentralized transaction gitu loh. Dia bakal memotong edge software menggunakan teknologi dari software dia untuk mengatasi masalah dari slippage tersebut. Jadinya tentu saja kita akan negotiate transaksi kita itu akan directly ke pihak si penjual gitu loh. Jadi kita buyer nih, kita pembeli ya, transaksi kita akan langsung ke pihak seller atau penjual sehingga dia benar-benar berusaha menghilangkan slippage tersebut kayak gitu. Lalu dia ini seamless UI ya, jadi user interface-nya ini mudah digunakan untuk aplikasinya bahkan oleh para newbie ya. Jadi buat kalian yang suka main arbitrase atau kalian suka trading, nah mungkin Swaps ini bisa menjadi jawaban kalian untuk di decentralized exchange ya. Lalu dia menggunakan blockchain agnostic. Oke, dia 100% open source aplikasinya. Lalu dia ini secure, aman, ya. Dia ada private key-nya, bisa kita simpan. Ya, lalu dia anonim, tentu saja nggak ada account, nggak ada verifikasi, nggak ada KYC. Ya, jadi bener-bener data kalian itu anonim. Lalu open source ya, kayak tadi. Nah, nantinya dia ada aplikasi di mobile ya. Jadi dia ada zero slippage mobile trading ya, nanti dia akan munculin mobile trading. Jadi gua rasa sih mobile trading ini mirip kayak wallet ya. Jadi sama kayak walletnya SafePol dan lain-lain. Ya, cuma di walletnya ini kita bisa melakukan trading di berbagai jaringan. Kalian bisa baca di sini ya. Swap is a fast and secure zero slippage decentralized exchange apps. Use the apps to store, send, receive, and trade your asset on Binance Smart Chain, Tron, dan Velas. Jadi kita bisa menggunakan mobile trading apps ini untuk melakukan penyimpanan, mengirim, menerima, melakukan trading untuk aset kita atau apa aset kripto kita di jaringan Binance Smart Chain, Tron, dan Velas kayak gitu. Jadi lalu kemungkinan depan sih gue baca-baca katanya dia mau nambahin jaringan yang lainnya juga kayak Ethereum dan lain-lainnya. Jadi dengan satu aplikasi kita bisa memanage aplikasi atau kripto kita ya dengan tentu saja ya fair market price in all of DeFi ya. Jadi kita akan mendapatkan harga terbaik dari seluruh DeFi yang ada kayak gitu. Nah, dia ini udah inkubasi dengan Bluezilla, lalu dia launchingnya ini kemarin tanggal 1 Juli ya di Binance Smart Chain Pet dan Tronpet. Namun gue udah cek dua-duanya ini udah sold out, udah habis ya, udah nggak ada lagi. Kita nggak bisa beli di BSC Pet maupun Tronpet, namun kita bisa beli di PancakeSwap. Nanti kita lihat seperti apa ya. Nanti tampilan swapsnya ini untuk di website dia akan seperti ini kayak gitu. Ya, kalau di mobile kan kayak gini. Nah, kalau di website mungkin kemungkinan besar seperti ini kayak gitu. Jadi simple dan memang menurut gue cukup oke sih untuk dilihat para user-user baru kayak gitu. Nah, kita lihat langsung ke smart contract-nya aja ya. Jadi di BSC scan-nya ini kita bisa lihat di sini ya. Total supply yang beredar itu yang sebenarnya kalian bisa cek di BSC scan aja itu di angka 56.500.000 token swaps ya. Holder dia ada di angka 5.346 ya. Jadi masih sangat sedikit ya holdernya. Jadi masih sedikit banget. Lalu yang transfer yang sudah terjadi di angka 16.234 transfer. Nah, eh, biasanya namanya scam atau apa itu dia transfer sama holder itu sejalan gitu loh, 1:1 atau 1:2. Nah, namun kalau kalian lihat di sini itu holder dan transfer ini cukup jauh, yang artinya apa, yang artinya transfernya ini itu cukup aktif gitu loh. Jadi orang cukup aktif memperdagangkan maupun membeli token swaps ini. Jadi dia bukan, bisa dibilang kemungkinan kecil ya, sangat kemungkinan kecil terjadinya scam kayak gitu. Lalu desimalnya ini 18 ya, desimal 18. Kontraknya ini nanti gue taruh di deskripsi ya, kalian bisa cek sendiri untuk kontraknya. Nanti BSC scan-nya juga gue taruh di deskripsi, linknya semua. Lalu di sini ada staking ya, jadi kalian juga bisa melakukan staking swaps token ya. Jadi ini staking swaps.app. Cuma untuk stakingnya ini nanti gue jelasin sedikit ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya total stake-nya itu saat ini ada di angka 3.553.143 swaps token yang di stake.
Lalu staking open itu yes ya, berarti kita bisa membeli lalu kita bisa langsung staking di sini. Total stakernya itu dia di angka 410.000 orang ya, atau wallet 410 wallet. Sorry, bukan 4.000 ya, tadi gue ngomong ribu. Ralat 410 wallet yang di stakingkan di sini. Oke ya, ini round pertama ya, ronde pertama. Lalu kalian bisa connect menggunakan wallet MetaMask, wallet Connect, Coinbase, Fortmatic, dan Portis. Cuma gue saranin kalau kalian pengen staking swap sini, gue saranin pakai MetaMask aja. Kenapa? Karena biasanya project-project baru ini itu lebih mudah atau lebih kompatibel menggunakan MetaMask. Takutnya kalau pakai yang lain itu dia masih ada error gitu loh, belum kelar. Cuma kalau kalian pengen coba pakai Trust Wallet ataupun SafePol, ya udah kan pakai wallet Connect kayak gitu. Oke ya. Nah, kira-kira staking ini kita bisa mendapatkan berapa sih, berapa token swaps yang disediakan di stakingnya dia. Di sini ada medium ya, jadi gue udah baca ya. Jadi staking ini udah bisa dimulai dari hari pertama setelah dia penjualan, yaitu kemarin tanggal 1 ya, berarti di tanggal 1 dia udah bisa mulai staking. Dia menyiapkan 1 juta token swaps ya, yang akan diberikan kepada seluruh staker di sini. Jadi ini total itu 1 juta. Bukan artinya satu orang dapat 1 juta, namun totalnya adalah 1 juta ya. Jadi total staker di sini nantinya akan melakukan staking dan sudah disediakan 1 juta yang akan dibagikan kepada seluruh stakernya ya. Pembagiannya itu tentu saja proporsinya itu mengikuti seberapa banyak kita melakukan staking. Jadi contoh kalau kan stakingnya banyak ya tentu saja kan akan menghasilkan reward token swaps itu lebih banyak lagi kayak gitu. Namun di sini yang gue suka adalah dia punya namanya lock program. Jadi kalian staking ini minimal itu harus 3 bulan. Kalian bisa baca di sini ya. Ya, program staking akan berlangsung selama 3 bulan. Jika kita menarik token kita, kita tidak akan mendapatkan reward kita. Oke? Jadi kalau kalian menarik staking kalian sebelum waktunya habis, maka kalian nggak akan mendapatkan token atau kalian tidak akan mendapatkan reward kalian kayak gitu. Jadi pastikan kalau kalian pengen staking di swap sini, pastikan kan untuk jangka panjang kayak gitu. Nah, kenapa dia membuat seperti ini? Menurut gue ini bagus ya, karena dia pengen fokus orang itu nge-hold token dia. Dengan orang banyak melakukan hold token dia, otomatis harga dari token dia itu akan naik kayak gitu. Ya, jadi menurut gue ini cukup bagus sistemnya. Dia nggak akan memberikan reward. Dan menurut gue ini locknya mungkin kemungkinan besar ya sebesar 1 week, 1 minggu. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, staking itu 1 week ya, selama 1 minggu kalian lock swap sekalian. Bukan lock, walaupun lock kalian tetap bisa narik ya. Jadi sama kayak Binance Lock Staking kalian bisa narik, cuma ya kalau kalian tarik ya kalian nggak dapat bunganya kayak gitu aja. Nah, lalu kita lihat sosial media dia. Nah, ini untuk Twitternya, sosial media dia ya, untuk Twitternya ini dia join dari 2021 Mei ya, dari Mei 2021, followernya di angka 45.900.000 orang ya. Lalu cukup aktif kok kalian lihat di sini ya, untuk Twitter ini dia cukup aktif, di update terus ya, kan bisa baca sendiri. Nah, nanti aplikasinya seperti ini ya. Ini aplikasinya ya, dia advancement trading ya, untuk para trader, untuk para arbitrase ya. Dia mendukung para trader. Lalu human error prevention ya, jadi dia mengurangi, memperkecil kemungkinan terjadinya human error ya. Lalu ada advanced dex tool, dia menyiapkan tools-tools yang bisa digunakan oleh para trader. Lalu ada blockchain agnostik dan tentu saja desentralisasi. Oke ya. Lalu untuk Telegramnya sendiri kalau kita lihat di sini itu dia saat ini di angka 36.883 member ya, cukup banyak untuk sebuah project baru. Oke. Lalu untuk eventnya, dia saat ini itu ada event namanya airdrop. Airdrop ini bisa kalian ikuti di CoinMarketCap ya. Nanti CoinMarketCap-nya gue taruh di deskripsi, kalian bisa ikuti di sini di pojok kanan ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Dia ini memberikan airdrop per orangnya kalau nggak salah dapetnya 2.000 swaps token ya, dengan total hadiah 20.000 swaps token kayak gitu. Oke. Nah, untuk membelinya kalian bisa beli di PancakeSwap untuk pengguna Binance Smart Chain dan di JustSwap untuk pengguna Tron ya. Kalian bisa lihat di sini. Swap sudah live di PancakeSwap dan JustSwap. JustSwap itu buat pengguna Tron ya. Di sini gue kasih contoh di PancakeSwap aja ya. Jadi di sini pertama kalian masukin smart contract-nya di sini ya, kalian bisa copy di BSC ya. Kalian copy, kalian masukin aja di sini, paste, akan muncul swaps kayak gitu. Oke. Nah, nanti kalian contoh kan pengen beli pakai $1 misalnya.
kira-kira kalian bakal dapat berapa token sih? Nah, kalian bisa lihat sini, kalian masukin $1 aja, dia akan muncul. Estimasinya kita akan mendapatkan 24,706 token swaps. Namun, perlu digarisbawahi, ini adalah namanya slippage tolerance, ada 2% contohnya. Ya, jadi kemungkinan minimum receive-nya kalian dapat itu 24,23. Jadi berbeda ya. Estimasinya kan 24,7211 ya, 24,7 lah. Tapi minimum receive-nya 24,3. Nah, ini adalah kekurangan dari slippage tolerance kayak gitu. Oke ya, jadi nanti kalian bisa beli di sini. Nah, untuk aplikasinya kapan keluar, itu jujur gue belum tahu, dia belum ada informasinya mengenai kapan aplikasinya ini dia akan launching, ya. Mungkin nanti ke depannya kalian bisa, kalau kalian penasaran, kalian bisa join komunitasnya, kalian tanyakan langsung ke adminnya kira-kira aplikasinya ini kapan launching sih, kayak gitu ya. Oke. Paling sampai sini aja sih pembahasan soal swap sini. Jadi gue hanya ingin membahas saja sebuah project yang memiliki teknologi cukup menarik gitu loh. Namun baik lagi, ini bukan ajakan untuk membeli, not financial advice, dan juga kalian juga harus dior gitu loh. Do your own research, kalian cari-cari lagi informasinya dari YouTube lain, video lain, atau kalian riset sendiri, kalian tanyakan ke adminnya, ke timnya ya. Kalian bisa join ke Telegramnya, Twitternya, gitu-gitu. Oke, kalau kalian suka video ini silahkan di like, di subscribe. Kalau kalian ada komentar, kritik, saran, kalian tuliskan aja di kolom di bawah. Oke, kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih telah nonton video ini sampai habis. Bye-bye.